Perkenalkan, nama saya Ajeng Puspita Prasasti Negoro dengan NIM 2407-120031 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel B, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya di sini berperan sebagai Ibu Rani. Halo, perkenalkan, nama saya Elma Ayu Octavia dengan NIM 2407120086 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel B, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya berperan sebagai Tari. Halo, perkenalkan, saya Yosyoko Marcella dengan NIM 2407-120091 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel B, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Saya berperan sebagai Lula. Halo, perkenalkan nama saya Novianti Ramadhani dengan NIM 2407-120094 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel B, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya berperan sebagai Kaluna. Kalau sehari nggak buka grup kelas, aku bisa ketinggalan banyak hal. Kayak webinar, lomba, tugas, semua penting. Tapi kenapa rasanya makin sesak ya? Mereka aktif banget. Aku juga harus ikut, biar nggak dibilang malas sama mereka. Ih, ternyata udah malam banget. Habis ini mau istirahat ah. Kok Kaluna online terus ya dari tadi? Padahal udah malam. Aku telepon ah. Ada apa lu nelfon? Halo Lul, kenapa? Kamu belum tidur? Dari tadi online terus aku lihat. Belum. Aku lagi daftar lomba. Lomba desain, seminar, dan satu pelatihan. Biar nggak kalah sama yang lain. Kamu itu manusia, bukan mesin. Gak apa-apa kalau nggak ikut semua hal. Kamu udah capek banget loh. Kalau aku berhenti, nanti aku ketinggalan Lul. Hai Kaluna. Hai Tar, Kamu kayaknya lagi capek banget ya. Semalam dari jam berapa? mau tahu aku ngerjain 2 proposal lomba sama tugas sejarah. Aku takut kalau nggak aktif, nanti nilai aku jelek terus nggak dianggap lagi. Kamu nggak sih tahu itu kayaknya fenomena FOMO deh. FOMO? Iya, fear of missing out. Dimana dalam psikologi pendidikan itu FOMO bisa merubah motivasi belajar kamu dari intrinsik ke ekstrinsik. Maksudnya gimana Tar? Jadi, kalau intrinsik itu kamu belajar karena kamu suka dan kamu mau tahu. Setelah itu kalau ekstrinsik, kamu belajar karena kamu ingin diakui dan takut ketinggalan gitu. Jadi kamu mudah stres deh. Berarti aku termaksud yang kedua dong. Kamu ngejek aku Tar. Nggak kayak gitu, Tal. Belajar itu bikin kamu tenang, bukan bikin kamu terbebani. Coba deh, kamu sekarang pelan-pelan ubah motivasinya. Kaluna, ya kenapa? Kamu tahu nggak teori self-determination dari Desi dan Rian? Yang tentang kebutuhan dasar manusia itu kan? Iya. Iya, yang ada 3 itu kan ya? Iya. Autonomi, kompeten, dan relentless. Kayaknya Kaluna lebih fokus di yang terakhir deh. Ya karena aku takut gak diterima sama yang lebih aktif dari aku. Padahal kalau otonomi dan kompetensi kamu tuh nggak terpenuhi, kamu malah kehilangan arah tahu. Dan itu bisa menjelaskan
Kenapa kamu cepat lelah dan mudah lemas, Kal? Ya mungkin aku harus mulai lebih fokus ke apa yang aku mau, bukan yang orang lain lakukan. Grup lomba lagi bahas tema baru nih. Aku pengen ikut deh. Tahan dulu. Ingat teori Bandura, social learning theory. Kita belajar lewat pengamatan, tapi harus tetap diimbangin dengan self-efficacy, keyakinan pada diri sendiri. Jadi aku nggak harus selalu ikut, cukup pahami dari mereka aja. Benar banget. Kadang cuma butuh observasi dan refleksi. Kalau kamu terus-terusan ikut semua hal, kamu nggak bakal bisa dan gak sempet buat memahami apa yang kamu pelajari. Mungkin selama ini aku cuman sibuk ya, tapi nggak benar-benar belajar. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Oke anak-anak, kita langsung mulai aja kelasnya pada pagi hari ini ya. Baik, Bu. Oke, materi kali ini tentang self regulate learning. Oke, di sini ada yang udah tahu belum apa itu self regulate learning? Kamu tahu nggak self-regulate learning itu apa? Kayaknya aku pernah baca deh. Coba kamu jawab. Saya, Bu. Oke, silakan Tari. Baik, Bu. Menurut Zimmerman, pelajar yang baik itu harus tahu cara mengatur diri, baik dari segi waktu, segi emosi, dan strategi belajar. Oke, tepat sekali Tari. Beri tepuk tangan dulu untuk Tari. Kamu pernah merasakan hal itu nggak? Aku sering sih ngerasain itu emosi aku tuh kurang stabil waktu belajar. Kadang tuh semangat banget tuh ya, tapi kadang tuh aku tuh drop total gitu loh. Wah, itu kayaknya kamu belum punya sistem pengaturan diri deh. Mulai sekarang coba kamu mulai dari hal kecil. Kayak bikin realistis jadwal, terus mengatur waktu istirahat kamu, dan sampai refleksi belajar setiap malam. Refleksi belajar itu apa, Kak? Refleksi belajar itu kayak evaluasi diri dari apa yang sudah kamu tahu, apa yang belum, dan apa yang harus diperbaiki besok. Nah, itu namanya self-regulate learning. Oh gitu Tar, kayaknya aku harus mulai mencintai proses deh, bukan karena hasilnya. Wah, bagus itu Kal, semangat ya. Kasih Tar. Malam ini aku nggak ikut webinar. Aku cuma baca 2 bab dan nulis refleksi. Dulu aku takut ketinggalan, tapi sekarang aku sadar. Kadang berhenti sebentar justru bikin aku maju. Mungkin ini yang disebut motivasi dari dalam diri. Kal, tau nggak? Ini ada pendaftaran TOEFL tau? Oh iya, coba aku mau lihat tuh. Permisi anak-anak. Iya, Ibu izin masuk ya, biar nanti ketinggalan. Oh iya, Ibu. Coba Tau nggak? Banyak tau kelas kita yang pada ikutan TOEFL ini. Oh iya gitu. Aku kayaknya mau daftar deh. Ih, jangan FOMO, ingat. Kan kamu juga harus ngatur diri sekarang. Oh iya. Anak-anak, ibu dengar kalian lagi bahas tentang FOMO ya? Iya Bu, dulu tuh saya takut
ketinggalan segalanya. Sekarang tuh saya tuh udah mulai mengatur diri saya biar nggak terlalu FOMO. Itu kemajuan besar Kaluna. Nah, di dalam psikologi pendidikan, kemampuan mengatur diri disebut dengan self-regulation. Nah, kalau kamu sudah bisa menyadari dan mengendalikan perasaan takut itu, artinya itu kamu udah bisa tumbuh. Oh, jadi mengenal motivasi diri sendiri itu penting ya, Bu? Iya, sangat penting karena belajar tanpa mengenali diri hanya bikin lelah. Belajar dengan kesadaran justru menumbuhkan semangat sejati. Oh, saya baru paham Bu. Belajar itu bukan siapa yang paling cepat ya Bu, tapi tuh siapa kan yang paling sadar kenapa dia belajar. Iya, tepat sekali Kaluna. Makasih Bu. Sama-sama. Kalau gitu Ibu langsung pulang dulu ya. Baik Bu. Kamu kelihatan beda dari sekarang, kayak lebih tenang gitu. Iya, sekarang aku udah gak takut lagi. Aku belajar karena aku mau, bukan karena aku takut. Dan sekarang aku sadar, ketinggalan itu bukan berarti gagal, cuman butuh waktu aja. Itu namanya kamu udah punya motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik lagi gitu. Iya benar Lula. Siapa nih yang masih FOMO kayak Kaluna di awal video? Ingat, belajar itu bukan karena takut ketinggalan, tapi karena motivasi intrinsik dari dalam diri. Penuhi 3 kebutuhanmu: autonomi, kompetens, relentless. Dan atur dirimu seperti kata Zimmerman. Pelan tapi sadar itu lebih kuat daripada sibuk tapi kosong. Kamu cukup, kamu mampu, terus tumbuh. Semangat terus!